Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semuanya. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan kehidupan yang Engkau berikan bagi kami di pagi hari ini ya Tuhan. Di pagi ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, sudah kurang lebih 4 bulan kita boleh dapat beribadah secara langsung atau tatap muka di gereja kita. Namun karena ada pemberlakuan aturan baru oleh pemerintah, maka mulai minggu ini sampai dengan minggu kedepannya kita harus melakukan seluruh peribadahan, baik ibadah hari Minggu, pekat maupun ibadah rumah tangga, kita harus melakukannya secara online. Kita tidak boleh berkecil hati, kita tetap semangat untuk kita rindu mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, dalam khotbah Yesus, kalau kita belajar, Yesus sering memakai perumpamaan-perumpamaan atau memakai contoh-contoh untuk menyampaikan kebenaran Allah, sehingga orang mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus melalui kebenaran firman-Nya. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, kalau kita perhatikan pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, mayoritas mereka yang datang berbondong-bondong, yang rindu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, adalah mereka merupakan mayoritas masyarakat kaum bawah atau yang disebut dengan rakyat jelata. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka, berbahagialah orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang dianiaya, orang yang lapar, dan orang yang haus. Artinya ada banyak orang yang datang dan rindu untuk mereka terlepas dari tekanan hidup yang mereka alami pada saat itu. Ketika mereka mendengar bahwa ada kekuatan baru, ada spirit baru yang coba disampaikan oleh Yesus bagi kehidupan mereka, mereka merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa.
Mereka merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Walaupun melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Oleh karena itu Yesus juga mau sampaikan kepada mereka lewat dua perumpamaan, yaitu garam dan terang. Dikatakan di ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini merupakan kata-kata penguatan dari Yesus kepada begitu banyak orang yang mengikutinya. Bukan saja Yesus memberikan semangat, tapi juga Yesus memberikan tindakan nyata lewat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus bagi banyak orang. Kita tahu garam yang biasa kita pakai di rumah tangga kita setiap hari. Garam berfungsi untuk mengawetkan. Garam berfungsi untuk memberi rasa kepada makanan yang kita masak. Contoh sederhana yang coba disampaikan oleh Yesus juga kepada orang banyak. Walaupun mereka dalam tekanan hidup, walaupun mereka dalam kelaparan mereka, walaupun mereka dalam duka cita mereka, tidak boleh patah semangat, tidak boleh rendah diri. Tetaplah menjadi garam untuk memberi rasa kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau analogi garam yang disampaikan oleh Yesus ditujukan kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang berduka cita, kepada mereka yang dianiaya, sebagai penguatan agar mereka tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Sekaligus bacaan ini juga mengkritisi para imam, ahli-ahli Taurat. Berbicara tentang garam juga berbicara tentang berkat yang dimiliki oleh setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ketika kita memiliki garam di rumah kita, ketika garam itu kita simpan, kita tidak memakai garam itu, apakah garam itu memberi rasa? Garam itu tetaplah menjadi garam, dan dia tidak akan pernah memberikan rasa kepada makanan yang kita makan. Ketika garam itu dilarutkan di dalam makanan yang kita makan, maka makanan itu akan memberikan rasa yang enak bagi kita yang menikmatinya. Begitu pula dengan berkat-berkat yang dimiliki oleh para imam, ahli-ahli Taurat. Begitu banyak orang yang merindukan makanan, begitu banyak orang yang merindukan minuman, begitu banyak orang yang merindukan kesembuhan, begitu banyak orang yang merindukan terlepas dari kehidupan mereka yang sudah sekian lama berada dalam tekanan. Ahli-ahli Taurat, para imam tidak pernah memperhatikan hal itu. Ini juga disampaikan oleh Yesus sebagai mengkritisi para imam dan ahli-ahli Taurat, agar mereka yang hidup dalam berkelebihan, yang hidup dalam berkecukupan, haruslah juga menjadi garam kepada sesama, supaya memberikan rasa, membagi berkat kepada sesama, supaya sesama itu juga merasakan berkat-berkat daripada para imam dan ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan yang kedua adalah terang. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak, Ibu, perhatikan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Berbeda dengan garam tadi. Kalau garam harus larut supaya memberikan faedah dan rasa kepada orang lain, terang harus terlihat
seperti kota yang berada di atas bukit itu. Bisa dilihat oleh banyak orang. Bisa dipandang oleh semua orang. Berbicara terang adalah Kristus sendiri. Kalau terang itu adalah Kristus sendiri, maka kita harus memiliki karakter Kristus. Karakter kita yang selalu terlihat oleh orang lain memberikan pengaruh bagi orang lain, memberikan cahaya bagi orang lain. Kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, maka orang akan melihat kita belum memiliki Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, mengapa contoh garam dan terang ini diungkapkan Yesus sekaligus? Saya memahaminya seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Kita tidak hanya menjadi garam yang larut, lalu kemudian memberikan rasa kepada orang lain, lalu kita mengabaikan terang itu. Kita mengatakan bahwa udahlah, saya sudah mampu menjadi berkat bagi orang lain. Saya sudah peduli terhadap orang lain. Hidup saya sudah berempati terhadap orang lain. Ngapain ngurus saya? Karakter saya seperti apapun itu urusan saya. Yang penting saya sudah memberikan bantuan, pertolongan kepada orang lain. Atau sebaliknya, saya cukup memiliki karakter yang baik. Saya tidak perlu peduli terhadap orang lain. Saya tidak perlu memberikan empati terhadap orang lain. Lalu di mana identitas Kristiani kita? Seperti tema bacaan di dalam SBU. Kalau kita mau memiliki identitas Kristiani yang benar, maka kita harus mampu menjadi dua bagian sekaligus dalam hidup kita. Kita tetaplah yang menjadi garam yang memberikan rasa. Kita tetaplah seperti garam yang terus berempati kepada orang lain. Dan juga kita harus menjadi terang. Memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan pribadi kita. Supaya orang melihat bahwa ada kebaikan dalam sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Itulah yang memberikan semangat kepada orang lain. Yang memberikan spirit kepada orang lain. Seperti bacaan kita pada pasal 5 ini. Begitu banyak orang yang merindukan itu. Namun ahli-ahli Taurat, para imam, mereka mengabaikan apa yang seharusnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai sesama manusia. Bapak Ibu, kalau perhatikan khotbah hari Rabu dalam ibadah gabungan kemarin, Pak Pendeta mengatakan ketika ada gereja di lingkungan ini, seharusnya tidak ada orang yang meminta-minta di pinggir-pinggir jalan, di lampu-lampu merah. Lalu di manakah kehadiran gereja ketika hal itu terus berjalan? Makanya saya katakan tadi bahwa ayat ini sekaligus mengkritisi para imam dan ahli-ahli Taurat yang mereka hidup secara individual mereka sendiri, tidak memperhatikan begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, begitu banyak orang yang membutuhkan kesembuhan, begitu banyak orang yang ingin terlepas dari tekanan hidup yang sudah sekian lama mereka alami. Ahli-ahli Taurat, para imam, tetaplah hidup, menikmati kemewahan hidup, kelimpahan hidup yang mereka alami tanpa mempedulikan orang. Oleh karenanya garam ini, Yesus mengatakan dan sekaligus mengkritisi kehidupan gereja, kehidupan saya, kehidupan kita semua. Agar kita tetap menjadi garam yang memberikan rasa, terus berempati, terus peduli kepada kehidupan sesama maupun orang lain. Sekaligus memiliki karakter Kristus, sehingga orang melihat, sekaligus memberikan semangat yang baru bagi kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih,
Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita melihat sekeliling kita. Dan jangan lupa, tetaplah memiliki pribadi yang baik, memiliki karakter Kristus, sehingga identitas Kristiani tetap melekat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, memberikan kekuatan, memberikan kita semangat juga untuk kita terus hidup walaupun terus menghadapi pandemi yang tiada henti. Orang banyak mengalami masalah dalam kehidupan mereka berbagai macam. Namun firman Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jangan karena persoalan hidup, jangan karena beban hidup yang kita alami, lalu kita mengabaikan kehidupan dan identitas Kristiani kita. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita di sepanjang hidup yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.